Ibu bapak dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, melanjutkan topik yang kemarin yang Bante sudah kasih tahu bahwa bagaimana waktu itu saya pernah di hutan makan satu kali sampai apa ya, benar-benar rasa jenuh dan seterusnya. Nah, hari ini Bante mau kasih tahu juga rasa jenuhnya bagaimana ya, biar Anda bisa compare apakah Anda hari ini lebih jenuh apa saya waktu itu. Nah, sekarang waktu sekitar 2013 di hutan. Anda bayangkan seorang konsultan pajak yang begitu sibuk, mikirnya cepat, cepat tepat. Terus kita sebegitu pindah di hutan, di wihara hutan, semua tidak ada. Laptop tidak ada, printer tidak ada, terus handphone ada tapi nggak ada sinyal. Nomor mau beli pulsa sama siapa juga di tengah hutan nggak ada. Nah, jadi semua terbatas waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Boring. Benar? Boring. Apa yang Anda bisa perhatikan? Waktu itu Bante punya kuti kebetulan dekat ini, kolam ikan. Jadi yang diperhatikan adalah ikan. Kalau ikan, lihat ikan bosan, lihat daun. Daun yang lagi goyang-goyang. Kalau lihat daun sudah bosan, lihat lagi apa tanah dan seterusnya. Itu aja yang diperhatikan. Jadi benar-benar sangat bosan. Tetapi di tengah-tengah bosan itu, kalau kita kuat, maka timbul kebijaksanaan-kebijaksanaan yang muncul. Misalnya, waktu itu juga Bante bosan ya. Waktu itu kami disuruh kerja. Kita disuruh kerja tiap hari, kita mesti kerja 3 jam. Jam 3 sore sampai jam 6 sore untuk bersih-bersih wihara. Anda bayangkan setiap hari 3 jam. Dulunya di kantor mah tinggal panggil OB, Pak. Sekarang Anda yang harus nyapu. Nyapunya bukan pakai sapu biasa, pakai sapu lidi yang kayak di Shaolin ya. Dari ujung ke ujung 3 jam. Pertama-tama batin juga nggak terima Bapak Ibu, nggak terima. Aduh, saya kan jadi Bante mau meditasi, ya kan? Mau mencapai pencerahan. Kok ini disuruh nyapu? Bagaimana bisa disuruh nyapu jadi pencerahan? Ya kan? Emang ini TKI, tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Thai. Waktu itu sempat menggerutu ya, sempat menggerutu. Nah, terus perlahan-lahan terima. Setelah terima, yang waktu Bante lagi nyapu, kan kalau kita lagi nyapu daun, semua daun dikumpulin. Nah, di situ baru saya lihat, kok ada daun yang hijau, masih kecil. Ada daun yang besar. Ada daun yang sudah coklat. Ada daun memang yang sudah kering dari pohon, jatuh semua dan menjadi satu di sana. Lagi nyapu, kepikiran, ini sama dengan kita nggak sih? Bahwa kehidupan semua makhluk itu adalah tidak pasti. Yang hijau kayak daun juga bisa jatuh dari pohon, terus yang sedang-sedang juga jatuh dari pohon, yang sudah tua jatuh dari pohon, yang sudah kering pun jatuh dari pohon. Istilahnya kematian menjemput kita kapan aja Bapak Ibu, kapan aja. Nah, dari situ mulai sadar, oh berarti hidup kita berpacu dengan kematian. Dari situ kita mulai merenungkan bahwa oh ternyata inilah dhamma dari menyapu. Dhamma dari menyapu. Belum lagi yang lain. Jadi banyak sekali cerita yang nak mungkin Bante ceritain ke Anda semua ya. Nah, setelah dari wihara hutan selesai, kemudian Bante juga pergi kembali ke Jakarta dan tujuan selanjutnya adalah India. Dari 2014 akhir saya di India dan kurang lebih perjalanan Bante di India 1 tahun lebih ya. Jadi saya tinggal di sana kurang lebih setahun lebih dan pada akhirnya banyak ketemu dengan umat-umat, dengan kenalan di Thailand, di India. Dan satu hari kita ketemu kalau di India banyak yang namanya biku palsu ya. Mereka pakai jubah seperti ini.
Kemudian pegang bol, pegang pata ya, baca parita di pohon bodhi tadi. Namo tassa bhagavato arahato iti piso budang saranang gacami. Nggak tahu parita itu benar apa enggak, yang penting bunyinya betul. Nah, dia nggak tahu yang dia lafal itu benar apa enggak, tapi nadanya betul, tapi belepotan gitu. Nah, 100% KW, KW ya, KW palsu. Kadang-kadang pun mereka minta dana makanan begitu sampai sudah jam 1 bahkan sore masih pegang bol untuk umat kasih uang, untuk persiara kasih uang kepada mereka. Itu bante palsu, bukan bante yang asli. Satu saat saya ketemu dengan orang Tibet. Kita tahu orang Tibet kan, mereka sendiri adalah orang yang miskin. Mereka sendiri adalah pengungsi dari Tibet, jalan kaki sampai di India. Di India mereka hidup dari nol. Kemudian kalau mereka sudah punya uang, baru mereka datang di Bodh Gaya untuk latihan. Nah, sampai di Bodh Gaya, ibu-ibu satu oma-oma, dia punya koin. Jadi koin satu rupiah. Kemudian ada 10 biku palsu, dia kasih. Terus saya bilang ke oma ini, "Oma, ya Bante," dia bilang, "kamu mau juga koin?" Saya bilang, "Oh no, enggak. Cuma saya mau tanya ke kamu," saya bilang, "itu kan Bante palsu, kenapa kamu kasih koin?" Terus dia balik ke saya, dia bingung. Dia balik ke saya dan dia bilang, "Iya, saya tahu mereka itu palsu. Saya tahu. Tetapi saya punya pikiran yang lain." Hah? Pikirannya apa? Pikiran saya mungkin, pikiran yang pertama ya, mungkin saja dari 10 yang tadi itu, siapa tahu di antara mereka ada bodhisatwa yang sedang menyamar untuk menguji batin saya dalam berdana. Yang kedua, setiap kali dia berdana, dia bertekad, semoga dengan dana yang sedikit ini hidup kamu bisa berubah sehingga kamu nggak jadi bante palsu lagi. Dia melakukan seperti itu. Luar biasa nggak kira-kira? Seseorang yang sangat miskin, pengungsi, hidup dari nol Bapak Ibu. Ketika dia datang di Bodh Gaya, dia melihat orang yang susah, hatinya yang walaupun dia sendiri susah, karena cinta kasih dia yang kuat, mengubah untuk ikut berdana, ikut berpartisipasi dengan pikiran yang positif. Maka dari itu, kalau kita ketemu orang Tibet, dari 100 orang, mungkin 80 mukanya sangat bahagia. Karena apa? Hati mereka sangat baik. Hati mereka itu sangat baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai umat yang di Indonesia, ayo kita juga bisa mengubah. Kita nggak bisa mengubah kondisi di depan, kondisi di sekitar kita, tetapi kita bisa mengubah pikiran kita sendiri, mindset kita sendiri, sehingga kita pun bisa bahagia. Kalau Anda nggak mau berubah hidup Anda, siapa yang mau ubah hidup Anda? Tidak ada yang bisa mengubah hidup Anda kalau Anda sendiri tidak mau mulai. Bante kasih contoh, guru Anda mungkin di sekolah kasih Anda PR, ayo bikin. Tetapi kalau Anda nggak mau bikin, apa yang terjadi? PR nggak bakalan selesai. Sama halnya, semua penderitaan berasal dari luar. Kalau kita nggak mau olah, kita nggak cermati dengan baik, maka kapanpun itu kita nggak bisa lewati ini semua Bapak Ibu. Ya, oleh karena itu hari ini Bante mengajak Anda kembali, ayo dong kita lebih kuat, kita lebih tegar, karena ini semua pun akan berlalu. Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah selalu bahagia, sehat, dan terbebas dari wabah penyakit. Oleh karena itu, sekarang kita harus menguatkan pikiran kita dulu nih.
untuk menjadi kokoh. Oleh karena itu, kita akan bermeditasi, ya seperti biasa ya. Kita akan bermeditasi, Anda bisa duduk dengan pandangan ke depan, kemudian Anda bisa menyadari Bapak Ibu dari kepala pelan-pelan. Banyak metode, cuma karena ini 5 menit, Bante nggak bisa kasih panjang-panjang metodenya. Ada metode yang dari kepala, telinga, pundak, terus satu-satu Anda sebutkan sampai di kaki. Nah, kalau ini ya Anda scan aja. Jadi dari kaki pelan naik sampai di sini ya, dari atas pelan turun sampai di telapak kaki. Setelah Anda benar-benar rileks, Anda mulai mengamati nafas Anda, Bapak Ibu. Anda mengamati nafas Anda ketika nafas masuk. Dalam hati mengucapkan kata Bud. Ketika nafas keluar, dalam hati mengucapkan kata Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Jangan membuat nafas kita sendiri dengan terpaksa. Misalnya bukan seperti itu, tetapi nafas kita biasa, alami. Anda lihat Bud, ketika keluar Do, ketika masuk lagi Bud, ketika keluar Do. Bisa juga Anda menggunakan kata-kata yang lain seperti masuk Amitofo, keluar Amitofo. Itu juga boleh ya, sama. Intinya kita fokus dan kita merenungkan kualitas dari Buddha, karena kita pun adalah calon Buddha. Oleh karena itu, silakan tutup mata Anda. Bagi yang ngantuk, Anda bisa membuka mata Anda, kemudian melihat layar di depan Anda. Ya, Anda bisa melihat layar ini. Kemudian tetap sadari nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Nafas masuk Bud, nafas keluar Do. Meditasi kita mulai.
Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.